Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini aku ingin menjelaskan tentang kitab-kitab hadis. Oh iya, sebelumnya itu juga ada kuisnya juga loh. Oke, sebelum itu aku ingin memperkenalkan diri dulu. Nama aku adalah Nur Hasanah Lubis. Aku dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Aku di sini ingin memenuhi tugas hadis dengan dosen pengampun Muhammad Iqbal Abdul Muin, LC-MA. Selanjutnya itu kan kitab-kitab hadis itu sebenarnya ada banyak loh. Di sini aku cuma menjelaskan 5 saja. Yang pertama ada Al-Muwatta, Al-Musnad, Al-Ju'us, Al-Sahih, dan yang terakhir ada Al-Sunan. Oke, sebelum itu aku ingin ngasih tahu nih, apa sih kitab-kitab hadis itu? Kitab-kitab hadis ialah kumpulan dari ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber kedua hukum Islam setelah Al-Quran. Hadis ini juga berfungsi sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan umat muslim loh, termasuk hukum, etika, dan ibadah. Lanjut aja nih, yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang Al-Muwatta. Al-Muwatta disusun oleh Imam Malik Ibnu Anas Abu Abdullah Al-Ashabahi 93 sampai 179 Hijriah. Kitab ini juga terdiri atas 2 juz dan 61 bab. Kitab ini juga dimulai dari pembahasan tentang waktu sholat dan diakhiri dengan pembahasan tentang nama-nama Nabi Muhammad SAW. Masuk kitab kedua. Kitab kedua itu adalah Al-Musnad. Al-Musnad itu disusun oleh Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Jarad Al-Tayalasi 133 sampai 204 Hijriah. Kitab sejenis dari Al-Musnad ini juga ada Musnad Ahmad bin Hanbal yang disusun oleh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal 164 sampai 241 Hijriah loh. Kitab ini juga berisi 40.000 hadis dan diulang-ulang sekitar 10.000. Kitab-kitab sejenis selain karya Ahmad bin Hanbal ini ada juga loh. Ada yang pertama ada Musnad Abu Hanifah, ada Musnad Ishaq bin Rahawiyah, ada Musnad Al-Bazar, ada Musnad Al-Humayadi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada kitab Al-Juz'u. Al-Juz'u adalah kitab yang disusun dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang mempunyai tema sama dengan konsep yang sederhana. Atau kitab-kitab ini sebenarnya tidak ditulis secara khusus sebagai kitab hadis. Misalnya yaitu ada kitab Al-Jihad dan Al-Juhud karya Ibnu Al-Mubarak, ada Fadha Al-Quran, dan ada Al-Um karya Al-Syafi'i. Oke, selanjutnya ini kitab-kitab ini meskipun tidak ditulis secara khusus sebagai kitab hadis, namun hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Juz'u seluruhnya diriwayatkan oleh penulisnya bersambung kepada Nabi tanpa menukil dari karya orang lain. Kitab yang keempat yaitu ada Al-Sahih. Al-Sahih ini dikenal oleh Muhammad Ismail Al-Bukhari 194 sampai 256 Hijriah. Dengan kitabnya yang populer disebut Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menulis kitab Sahihnya selama 16 tahun dan merupakan hasil seleksi dari sekitar 600 hadis loh. Setiap kali dia ingin meletakkan suatu hadis sahih dalam kitabnya, selalu didahului dengan bersuci dan sholat 2 rakaat. Oke, Al-Bukhari ini hanya menulis hadis dari kelompok periwayat tingkat pertama dan sedikit dari tingkat kedua. Yaitu tingkat pertama dia memiliki sifat adil dan kuat, hafalan, teliti, jujur, dan lama dalam berguru. Tingkat kedua, dia memiliki kriteria yang sama juga dengan yang pertama, namun tidak lama dalam berguru. Terakhir ini ada kitab Al-Sunan. Al-Sunan ini
banyak karyanya. Yang pertama yaitu ada Sunan Abu Daud yang ditulis oleh Abu Daud bin Sulaiman al-Sijistan 202 sampai 275 Hijriah. Yang kedua yaitu ada Sunan At-Tirmizi karya Abu Isa bin Saura al-Tirmizi 209 sampai 279 Hijriah. Yang ketiga yaitu ada Sunan Al-Nasa'i atau dikenal dengan Al-Mujtaba, ditulis oleh Ahmad bin Syu'ah bin Ali bin Sinan bin Bahar alias Abu Abdul Al-Rahman Al-Nasa'i 215 sampai 303 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu ada Sunan Ibnu Majah. Selanjutnya, pada era ini juga istilah-istilah baru berdasarkan pada klasifikasi kualitas hadis bermunculan nih. Di antaranya yaitu ada hadis hasan. Istilah ini dimunculkan oleh Al-Tirmizi. Sebelumnya ulama-ulama itu hanya membagi hadis kepada dua kategori saja, yakni hadis sahih dan hadis dhaif. Karena kitab Al-Tirmizi ini banyak memuat hadis-hadis hasan, maka kitab ini juga populer pula dengan sebutan kitab hadis hasan. Oke, karena materinya udah selesai, tadi aku ada bilang loh bahwasannya kita ada kuis nih. Oke, kita mulai ya kuis yang pertama. Apa sih soalnya? Yang pertama yaitu Kitab Al-Muwatta disusun oleh yang A. Imam Al-Bukhari, yang B. Imam Malik Ibnu Anas, yang C. Ahmad bin Hanbal, dan D. Abu Daud Sulaiman. Kira-kira jawabannya apa ya? Coba kita jawab Imam Al-Bukhari. Ya, salah. Oke, kita coba lagi ya, kembali ke soal nih. Kita baca ulang deh. Kitab Al-Muwatta disusun oleh, ini kitab pertama yang kita baca tadi loh. Oke, kayaknya B deh jawabannya. Yai benar, jawabannya yaitu ada Imam Malik Ibnu Anas. Oke. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu kitab hadis Al-Juz'u adalah kitab yang A. memuat hadis-hadis dengan tema khusus, yang B. mengumpulkan hadis-hadis dari perawi terpercaya, yang ketiga, yang C. menyusun hadis berdasarkan urutan kronologis, yang ke D. membagi hadis menjadi sahih dan dhaif. Apa ya jawabannya? Al-Juz'u itu kitab yang ketiga kita baca deh. Oke, kayaknya A deh. Yai benar, jawabannya A. membuat hadis-hadis dengan tema khusus. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, soalnya ini yang terakhir loh. Soalnya yaitu pelopor penulisan kitab hadis al-Sahih adalah yang A. Ibnu Majah, yang B. Imam Al-Bukhari, yang C. Ahmad bin Hanbal, yang D. Abu Daud Sulaiman. Kitab Al-Sahih ini tadi kita menjelaskan yang kitab yang keempat nih. Apa ya kira-kira? Kita jawab Ahmad bin Hanbal deh. Ya, salah. Oke, silakan coba lagi. Oke, kita kembali ke soal ya. Kita baca. Pelopor penulisan kitab hadis Al-Sahih adalah kayaknya D deh jawabannya. Yai benar, jawabannya yaitu Abu Daud Sulaiman. Oke, selesai. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita. Oke. Mohon maaf apabila saya ada salah atau dalam pengucapan saya ada salah, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.